Gue nggak yakin deh lu beneran lu ngarang kan ini. Ya ilah serius, itu gue lihat tuh. Nah jadi ujungnya tuh pantai. Nah kalau gue yang dari petilasan Nyi Roro Kidul, gue turun ke arah pantai. Itu gue ke tempat salah satu yang agak mistis juga. Itu namanya Tujuh Sumur. Nah, pada saat gue perjalanan ke sana, itu gue ngeliat banyak pohon rindang, ombak, itu indah banget. Tapi di saat yang bersamaan, itu gue ngerasain kekuatannya Ratu Selatan. Jadi gue tuh jalan, lihat pemandangan indah, tapi merinding juga. Nah setelah itu gue berusaha tuh buat ngilangin pikiran negatif gue kan. Cuman gue lihat tuh ada kayak dupa, bekas-bekas gitu loh. Jadi gue tetap merinding. Kalau orang-orang sini ya biasa, udah biasa gitu. Tapi kalau orang-orang jauh gitu, orang kota kan banyak yang kesini. Itu sering kali banyak cerita yang penampakan atau apalah yang wujudin gitu. Kadang di tengah laut ada sosok wanita gitu pakai jubah hijau atau ular gitu. Tiba di bawah sedikit ramai, walau nggak seramai biasanya. Mungkin karena masa pandemi. Selain itu, pas gua kesana, ombak tuh lagi pasang gede banget. Tapi sedikit banyaknya orang di situ sama sekali nggak mempengaruhi nuansa mistik di tempat itu. Dan karena itu juga gua nggak bisa tuh ngeliat Tujuh Sumurnya. Hanya 3 yang gua bisa lihat. Sisanya kerendam air pasang. Ya itu wisata spiritualnya di situ juga. Itu ada sumur 7 disebutnya. Salah satunya itu sumur Pamuka Lawang. Itu buat ngebersihin raga dari gangguan-gangguan atau apa ya. Jadi kayak yang ngebersihin raga aja gitu. Terus yang selanjutnya itu sumur Ciasihan. Itu bertuah untuk ini pengasihan dan pemikat. Yang selanjutnya sumur Cikauripan. Itu juga disebut juga sumur permohonan ya. Soalnya semua tujuan, maksud, doanya dipanjatkan di situ. Terlihat sejumlah orang menikmati mandi di sumur itu. Konon kalau mandi di 7 sumur itu, orang bisa jadi awet muda. Bukan karena tanpa alasan, karena dulu 7 sumur ini menjadi tempat pemandian Nyi Roro Kidul dan dayang-dayangnya. Dan orang di situ walaupun senang dan bahagia, tapi tidak berperilaku macam-macam. Karena ketakutan atas kekuatan dari kekuasaan ratu tersebut. Seperti mereka patuh pada mitos larangan menggunakan busana hijau dan apapun yang berwarna hijau. Larangan itu pun diperkuat seperti dipertegas oleh deburan ombak yang menembus karang. Rasanya tuh seperti suara peringatan, kayak jangan pernah macem-macem di istana saya. Itu yang gue rasain, anyep banget men rasanya. Tapi ini gue bukan buat nakut-nakutin atau hiperbola satu hal. Tapi ini yang gue rasain gitu loh. Gue merinding banget. Terus gue lihat ada jembatan yang membentang ke arah karang. Itu di bawahnya ada air laut yang bergejolak. Itu gue ngeliatnya asli men, serem banget. Lu asik dong men bisa main ke pantai. Iyalah. Itu udah tujuan kita dari tadi bukan? Ya asik sih, cuman gue tuh ngeliat ombak yang kenceng kayak gitu tuh parno juga. Oke, terus gimana terus? Ya sebelum gue ini ya bikinin gue ayam dulu lah. Gue lapar, cerita mulu gue dari tadi. Makan lagi. Gak tahu deh, pergi sama 2 orang ini makan mulu. Nah, makan nih dulu. Mau dibakar juga biskutnya? Repotin nih anak satu memang. Udah matang belum, Zed? Udah
Coba gua Dari anterin. tadi. Ambil ini dong. Gue ambil ini deh. Gua aja. Piring-piring. Nah, Ayo cepet dong. gue mau yang paha. Kasih dia paha. Dikasih dia dada aja. Woi. Cepet dong. Nih buat Sabar, lo. kenapa sih? Udah lanjut cerita. Oke, gue lanjutin ya. Thank Dengerin you. dong. Iya. Duduk dulu. Lanjut. Mantap. Jadi, ada satu spot yang belum gue ceritain. Apa tuh? Itu gue dari 7 Sumur, itu gue ke satu tempat yang ikonik banget. Itu namanya Karangkursi. Apa tuh? Karangkursi, Jo. Nah, bentar sebelum sampai situ, pas gue mau ke situ, jadi ini tempat tuh sebenarnya gue lewatin pas gue mau ke 7 Sumur. Oke. Nah tempatnya tuh, pas gue ngarah ke situ tuh, itu gue harus lewatin tangga kecil ke bawah. Nah di samping kanan gue itu jurang. Ngeri banget. Terus. Terus banyak karang semua. Gue nggak yakin deh lu beneran lu ngarang kan ini. Ya ilah serius. Itu gue lihat tuh. Nah jadi ujungnya tuh pantai. Nah kalau gue bayangin nih, kalau misalkan lo jatuh tuh di jurang, menurut gue sih lo ketemu Tuhan men langsung. Batu Karangkursi itu termasuk spot yang disebut-sebut aura mistiknya sangat kuat. Letaknya di bibir jurang, jadi seperti menggantung di pinggir tebing. Sumpah. Kalau berdiri di sana, dengkul tuh geter, men. Dan lo harus konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena fokus lo tuh bisa pecah. Dengar suara ombak yang ada di bawah, itu bunyi keras banget. Tapi bagus ya sekarang, itu ada pagar pembatas. Jadi nggak bakal semua orang bisa duduk di situ sih. Jadi udah mulai tenang lah. Kalau mungkin sekarang, itu jalannya udah dicor. Kalau dulu pasti cuma setapak, men. Dan dulu pasti menurut gue nggak semua orang bisa ke situ. Dan dari atas batu itu, kita bisa memandang lautan lepas dan ngerasain kekuatan lautan yang dahsyat banget, men, lewat ombak. Dan gue juga merinding tapi di situ. Info yang gue dapet dari cerita sejumlah warga, konon Karangkursi ini menjadi salah satu titik penting dalam mitos di Pelabuhan Ratu. Itu diambil dari nama karang di situ ya. Jadi kalau di Sunda itu disebutnya hau. Kayak tungku, itu semacam tungku, di tengahnya itu bolong. Itu di sini kita wisata spiritual ya, kayak ziarah, terus mandi di 7 Sumur, terus ada Karangkursi juga. Itu konon Karangkursi itu tempat bermunajat ya. Ya menurut saya itu banyak mistisnya juga ya di situ ya. Tapi kalau mitos itu ya namanya mitos ya, percaya atau enggak ya. Setiap orang yang pakai baju hijau itu bisa keseret atau hilang di situ. Padahal kan orang sini juga kalau pakai baju hijau ya nggak apa-apa. Nggak apa sih namanya, ya sebagai cerita masyarakat aja di situ. Kalau buat orang jauh kan, orang kota kayak yang wah takut nih pakai baju hijau atau takut keseret, takut hilang, padahal cuma mitos. Saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri, kebanyakan kan aktivitas siang, jadi kalau malam itu
jarang-jarang, kecuali emang buat tujuan tertentu ya, ritual-ritual tertentu gitu. Saya nggak pernah ngalamin sesuatu. Tapi kalau orang yang pernah gitu, setiap apa ya, ya mungkin kuncanya sendiri di situ, pernah ngalamin banyak lah di situ yang ada aja. Ya jumur gua. Enggak. Terus akhirnya lu nggak berani turun ke batu kursi itu lagi? Enggak. Ini bukan masalah nyali. Tapi masalah keselamatan gue. Ya kali ini gue setuju sih sama Jo. Daripada sok-sokan ya kan? Iya sih. Beneran?